mulai di pihak KKP sudah mulai memperkenalkan udang faname. Jadi jenis udang faname dengan nama Latin Lithophaeus faname. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Aquaculture MSC. Jadi kawan-kawan pasti sudah lumrah ya mendengar mikro mineral. Di episode kali ini, di video kali ini kita akan membahas seputaran tentang mikromineral, kegunaannya serta fungsinya di udang bagaimana. Apakah cuma untuk udang saja atau berfungsi untuk yang lainnya? Jadi yang kemana-mana, tonton terus channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, hari ini kita akan bahas tentang natural mikromineral. Jadi ini untuk natural mikromineral ini produk dari SHS. Produk dari SHS itu dari CPP ya, Central Protein Prima. Ini salah satu produk unggulan juga yang biasanya dipakai sama para teknisi di tambak atau para petambak. Jadi sekarang kita akan bahas seputaran kegunaannya dan dipakainya itu saat kapan saja. Jadi yang pertama itu mukun dingin dulu ya. Jadi pasti kan sudah nggak asing lagi sama udang faname, terutama udang faname ya. Jadi tahun berapa gitu, tahun 90-an itu masih jaya-jayanya udang windu. Cuman saat masuk awal tahun 2000-an udang windu sudah mulai tidak sanggup atau sudah tidak bisa lagi dibudidayakan. Bukannya bisa tapi tingkat keberhasilan sudah rendah. Di tahun 2000-an kita pindah ke udang faname. Jadi udang faname sendiri itu berasal dari Amerika Selatan. Jadi untuk induk sendiri sekarang ini stok terbaik itu induk itu dari Hawaii. Yang mana itu asal dari udang faname sendiri. Keunggulan dari udang faname ini sendiri itu pertama itu dia tahan terhadap penyakit ya. Imun tubuh itu lumayan kuat daripada udang-udang yang lainnya. Kemudian udang faname juga pertumbuhannya lumayan cepat daripada udang-udang yang lainnya juga. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan itu sudah bisa dipanen dengan size rata-rata 40 sampai dari 50 sampai 20-an. Malah ada yang tumbuh sampai 25 misalnya. Size 25. Jadi untuk udang faname sendiri sekarang bangsa pasar itu udah sampai ekspor ya. Di Indonesia setelah itu masuk ke Indonesia sudah mulai di pihak KKP sudah mulai memperkenalkan udang faname. Jadi jenis udang faname dengan nama Latin Lithophaeus faname. Dengan Lithophaeus faname dengan berbagai macam kelebihannya yang luar biasa dan diperkenalkan di Indonesia, barulah mulai para petambak mulai budidaya udang faname sampai sekarang ini. Jadi ya pasti yang namanya kita memelihara makhluk hidup pasti nggak jauh-jauh dari namanya mempertahankan kesehatan dari hewan atau makhluk yang kita budidayakan. Untuk di sini kasusnya itu udang faname. Oke, back to topik ya, kembali ke topik utama itu tentang natural mikro. Jadi natural mikro ini dia sejenis mineral. Jadi mikromineralnya sejenis mineral yang biasanya digunakan untuk kalau krustacea itu kan untuk ganti kulit. Jadi ganti kulit itu kan kulit udang itu bahan pembentuk utama itu kitin atau bisa jenis kapuran. Jadi ketika udang ganti kulit atau molting, bahasa molting, dia itu butuh asupan mineral ya,
asupan mineral bisa itu dari kapur, ya, CaO, dolomit dan sebagainya. Dia butuh itu untuk supaya kulit yang baru molting itu dia cepat mengeras, jadi bisa menghindari dia dari predator yang mencerca ketika udang itu sedang ganti kulit. Dan mikromineral ini ya kalau menurut saya pribadi itu memang bantu terbesar itu memang saat udang itu ganti kulit molting. Ini sangat diperlukan, terutama untuk budidaya udang di air salinitas rendah ya. Salinitas di bawah 20 lah, itu saya anjurkan gunakan ini mikromineral. Jadi bukan hanya untuk pengerasan kulit saat molting, juga ini bisa membantu mendongkrak bagi tambak-tambak yang susah planktonnya tumbuh. Ini juga bisa mendongkrak plankton. Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Ini ada bacaannya, deskripsi umumnya. Natural mikromineral adalah tambahan mineral alami sebagai elemen penting, ya, elemen penting yang dipakai oleh plankton dan hewan-hewan air yang lainnya, terutama udang. Kemudian komposisinya ada mineral, jelas ya, namanya mikromineral, pasti ada mikromineralnya. Kemudian untuk dosis penggunaannya di sini itu 1 sampai 2 ppm per hari. Jadi 1-2 ppm. Jadi kalau kolom luasan 1000, ya kalau 1 ppm dia berarti 1 kilo. Jadi 1 hari itu dia menggunakan 1 kilo per harinya dipakai. Dan penggunaannya juga ya nggak harus setiap hari juga, ya, harus ada pelan-pelannya juga. Tapi kalau utama royal punya banyak uang ya setiap hari nggak salah, silakan. Dan ini juga harus digunakan sesuai anjuran ya, jangan mentang-mentang saya bilang ini bagus setiap hari ya, dipakai terus ya, nggak juga gitu. Jadi yang namanya obat-obatan itu tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah. Jadi kalau salah satu dari itu aja teman-teman itu tidak mengindahkannya, ya saya bisa apa gitu. Sehingga saya cuma sebagai memberi informasi ya, informasi, berbagi ilmu. Saya juga sambil belajar juga gitu kan. Kemudian balik ke mikromineral. Jadi tadi kan setelah deskripsinya tahu Anda, dan ini untuk kemasan ini dia isinya 8 kg. 8 kg untuk kisaran harganya saya kurang tahu juga ya. Oke, nanti bisa kalian cek di Google, mungkin di Shopee sudah ada yang jual kayak. Jadi ini jadi untuk penggunaannya tadi kan dosisnya kita udah tahu 1 sampai 2 ppm per hari. Ya, sekali ngasih itu dia 1 sampai 2 ppm. Untuk 1-2 ppm itu biasanya kita gunakan untuk langsung ke media air. Contohnya kita ambil untuk kolam 1000 kan 1 ppm dia berarti 1 kilo. Untuk kolam 1000 kita ambil, kita campur sama air, kita tebar di sekeliling kolam itu di air. Itu untuk penggunaan di air. Dan ada juga penggunaan yang lainnya, yaitu menggunakan untuk pencampuran pakan. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di video yang saya yang lalu, ketika saya mencampur mikromineral ke pakan, itu juga berfungsinya itu fungsi utama dicampurin pakan itu tadi, dia lebih bagus dicampur ke pakan untuk pembentukan kulit yang baru molting untuk si udang, itu bagusnya dicampur di pakan. Untuk di air sendiri itu untuk mendongkrak untuk pertumbuhan plankton. Kalau di air kita kasih air, itu mendongkrak untuk pertumbuhan plankton bagi tambak-tambak yang planktonnya susah terbentuk atau tumbuh, itu biasanya kita kasih ke air. Untuk udang sendiri biasanya kita gunakan campuran ke pakan. Nanti kamu tanya, bang, dosis penggunaannya berapa? Untuk ke pakan sendiri kita menggunakan 5-10 gram per pakan, per kilo pakan. Jadi kalau 1 kilo pakan itu kita pakai 5 gram sampai 10 gram. Jadi terserah kawan-kawan, kalau memang stok kawan banyak bisa 10 gram per kilonya. Kalau memang stok mikromineral kawan-kawan terbatas, bisa gunakan cuman 5 gram, itu juga sudah bagus ya. Nggak harus muluk-muluk banyak juga,
kita pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti. Untuk pencampuran sendiri itu kita, ya kamu bisa lihat lagi ke video yang sebelumnya, bisa gunakan air, diaduk bersama mikromil, baru kita masukkan pakan ya, diaduk bersamaan. Jadi kalau sudah banyak dapat informasi tadi kan seputaran penggunaan mikromil, juga untuk ini apa informasi penting untuk saya kasih ke kawan-kawan, jangan terlalu jangan terlalu fokus ke obat-obatan ya. Ini mungkin sejenis obat-obat tapi dia bukan obat-obatan untuk bahan kimia, ini mikromineral alami dari alam, diekstrak. Jadi seperti tepung. Jadi bagi saya itu yang selalu ciri utama saya itu apa yang teman-teman kasih ke kolam itu teman-teman harus tahu fungsinya apa, efek sampingnya apa, tujuannya apa, itu kawan-kawan harus tahu. Semuanya jangan asal teman-teman kasih obat ini masuk, kasih ini biar cepat tuh masuk, tapi kan kawan nggak tahu fungsinya apa, cuma ikut-ikutan. Jangan, saya sarankan jangan ikut-ikutan. Kawan-kawan harus cek dulu, cross check lagi fungsinya apa, gunanya apa, yang dimasukkan situ dia nanti efek sampingnya apa. Jadi setiap bahan-bahan yang kawan-kawan masukkan ke kolam itu kan kawan harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Kawan harus bisa menuntaskan sampai itu efek samping tidak berpengaruh terhadap udang maupun air di kolamnya, termasuk kolamnya juga. Residu ya, kalau bahasa umumnya residu. Jadi kan kawan harus perhatikan itu. Itu nggak harus menggunakan ini, enggak. Semua jenis obat-obatan, termasuk pakan juga. Kalau kawan menggunakan pakan, aku kasih pakan 10 kilo lah sehari, kasih pakan 100 kilo lah sehari. Itu kan kawan harus ingat, pertanggungjawabkan semua apa-apa yang kawan-kawan masukkan ke dalam kolam. Jangan asal masukkan tapi kawan-kawan nggak tahu fungsinya apa. Jadi itu yang selalu saya camkan di hati saya sebagai teknisi. Kita harus paham, sebagai budidaya kita harus paham apa-apa yang kita gunakan, kita masukkan ke kolam itu kita harus tahu fungsinya, kegunaannya, tahu efek sampingnya. Kalau terlalu banyak kita gunakan pasti ada efek samping yang pasti. Mungkin untuk video kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk ilmu-ilmunya. Mungkin lebih lanjut nanti mungkin lebih banyak lagi ilmu yang akan saya bongkar seputaran tambak udang. Bagi kawan-kawan yang pengen bertanya, pengen request, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Biar lebih banyak ilmu yang saya kasih ke kawan-kawan, juga lebih banyak lagi saya belajar dari kawan-kawan juga, dari pertanyaan kawan-kawan saya terus belajar gitu tentang budidaya. Karena setiap masa itu pasti ada ilmunya, pasti ada informasi terbaru, terupdate. Jadi itu juga kawan-kawan, kalau memang ada informasi terupdate terbaru saya akan update untuk teman-teman semua. Tapi saya minta tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang, supaya bisa terus memberi kawan-kawan informasi, ilmu supaya tetap berguna. Dan mungkin kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kincir.